Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo mengultimatum Polri agar bisa lebih merakyat. Selain itu, sejumlah kasus yang sedang terjadi di tubuh Polri dan melibatkan oknum jenderal harus menjadi motivasi untuk bersih-bersih. Sejauh mana bersih-bersih di tubuh Polri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan peneliti Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Beni dan Mas Bambang. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore. Saya pertama ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, kemarin Presiden memberikan arahan kepada ratusan anggota polisi yang pangkatnya kita ketahui level menengah ke atas. Apakah betul arahan dari Presiden ini merupakan kartu kuning atau peringatan untuk bersih-bersih di institusi Polri? Seperti apa, Pak Beni? Ya, yang pertama yang kami ikuti ya, Presiden menyampaikan apresiasi atas capaian yang sudah dilakukan oleh Polri, baik dalam rangka vaksinasi, kemudian survei termasuk yang terbaik. Nah, kalimat berikutnya beliau menyampaikan, tetapi setelah peristiwa kasus FS, survei hasilnya drop, turun drastis dan sampai titik terendah. Nah, perlu kerja keras, ini penekanan dari beliau, perlu kerja keras dari kita semua untuk bagaimana menaikkan kembali. Oke. Nah, di sini stressingnya dengan kerja keras ini, beliau memerinci, diantaranya ya perilaku yang gaya hidup, kemudian juga menyangkut masalah pelayanan publik, kemudian masalah pungli, masalah arogansi. Nah, kami melihat stressing Bapak Presiden ini adalah polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tiga ini ulang-ulang oleh beliau. Yang artinya ketika mau menaikkan citra Polri, maka 3 poin ini perlu dioptimalkan dan dijabarkan dalam kegiatan sehari-hari, melayani masyarakat sebaik mungkin, penuh empati, simpati, kemudian kepedulian, maka serta-merta masyarakat akan menilai positif lah terhadap Polri. Baik, baik. Kalau begitu saya ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kalau melihat bagaimana sikap Presiden, narasi yang disampaikan oleh Presiden, apakah ini berarti Presiden memang cukup kecewa dengan katakanlah kasus-kasus yang sedang mendera Polri dalam beberapa waktu terakhir, atau seperti apa dari kacamata Anda? Saya melihat begini, di satu sisi Presiden memang sedikit menunjukkan kekecewaannya ya, karena tidak biasanya Presiden mengumpulkan semua kasatwil seluruh Indonesia di Istana Negara, kecuali dalam sebuah acara-acara hari ulang tahun Polri atau acara-acara kenegaraan. Ini kan acara khusus. Artinya Presiden ingin satu sisi ingin menyampaikan unek-uneknya kepada seluruh jajaran Polri, tapi di sisi lain juga menunjukkan Presiden pasang badan untuk memberikan dukungan kepada kepolisian. Gitu. Beberapa di antaranya memang kemarin juga sempat disampaikan bahwa Presiden mengapresiasi bagaimana kinerja kepolisian dalam penanganan COVID, dan itu memang tampak masyarakat mendapatkan dampak yang nyata terkait dengan penanganan COVID, terkait dengan kinerja kepolisian. Hanya sayang kemudian tidak diikuti dengan pembangunan atau kerja-kerja terkait dengan tupoksinya sendiri, terkait dengan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat. Ini yang sedikit membuat kecewa, apalagi kemudian muncul terkait dengan kasus Verdi Sambo, kemudian dengan kasus Kanjuruhan yang sampai sekarang yang korbannya sebegitu masif, dan kemudian sampai sekarang juga belum ada siapa yang siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terkait dengan kejadian itu, seperti itu. Makanya kalau kemarin saya melihat juga bahwa ini juga sebagai ultimatum ya, bahwa Polri
harus benar-benar serius dalam menangani kasus-kasus ini. Karena memang satu sisi kalau kemarin ada itu kasus Irjen TM ya, yang terkait dengan pengungkapan Irjen TM, semua orang mengapresiasi bahwa itu adalah upaya bersih-bersih di internal. Tetapi tanpa ada penyelesaian kasus-kasus yang sebelumnya terkait dengan penuntasan dugaan konsorsium 303, kemudian Kanjuruhan, ini masyarakat sepertinya masih susah dan hanya menganggap bahwa kasus Irjen TM ini hanya sekedar pengalian isu atau hanya sekedar perang faksi-faksi di internal. Implementasinya ya. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Beni. Pak Beni, dari yang tadi dikatakan oleh Mas Bambang bahwa penyelesaian kasus yang saat ini menjadi sorotan publik, apakah ini juga menjadi ujian bagi konsistensi Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menuntaskan dan mengimplementasikan arahan Presiden? Ya, jadi kita pantau di media, kita semua mengikuti bagaimana perkembangan penanganan kasus FS dan kawan-kawan. Sekarang sudah bergulir ke pengadilan. Kasus Kanjuruhan, kami kemarin baru pulang dari sana, menerima paparan dari penyidik bahwa sudah penetapan tersangka. Dan ini serta-merta nanti akan bertambah lagi tersangkanya. Di samping itu juga bukti-bukti sementara dikumpulkan karena menyangkut masalah identitas orang, seperti orang yang sedang melempar, memukul dan sebagainya. Ini kita tunggu sama-sama dan kami dari Kompolnas memantau terus. Nah, menyangkut kasus TM ini memang sangat mengejutkan ya. Seorang bintang 2 tentunya tahu aturan. Kalau kita melihat di media sosial ada seolah-olah bantahan atau penjelasan itu dengan mudah dipatahkan. Karena sekali lagi ada aturannya ketika mau menyisihkan barang bukti. Ada aturannya pemusnahan barang bukti. Ada aturannya ketika undercover buy atau control delivery. Itu begitu kita tanya ada nggak berita acaranya, ada nggak surat perintahnya. Di situ akan ketahuan bahwa semua itu hanya rekayasa. Jadi mudah-mudahan secepatnya ini nanti terungkap siapa saja yang terlibat, jaringannya, sehingga nanti bersih-bersih ini bisa berjalan dan mereka-mereka yang sudah tidak layak dan masih membandel ya sudah harus keluar dari institusi kepolisian daripada merusak citra. Termasuk kabar 8 Pati Polri yang positif, karena narasinya beredar di media sosial begitu liar, Pak Beni Mamoto. Anda berada di istana waktu itu, ini kabar 8 Pati Polri yang positif itu benar apa tidak ya? Biar diluruskan sekalian sama-sama. Iya, saya jelaskan. Saya lagi di istana, kemudian wartawan nanya saya, betul Pak ada Pati Polri yang positif narkoba? Saya sampaikan, kami semua yang diundang ke istana, itu dalam undangan dicantumkan agar PCR, ya, tes PCR, dan hasilnya negatif, baru boleh ikut. Nah, kenapa bisa diplesetkan menjadi tes urin narkoba, kan lucu. Jadi nggak ada tes urin ya, Pak Beni? Jadi di undangan itu dicantumkan agar tes PCR 1 hari sebelumnya hasilnya negatif, baru boleh ikut masuk. Itu standar yang memang berlaku. Nah, saya herannya kenapa ada yang menggoreng menjadi semua di tes urinnya. Makanya nggak apa-apa biar diklarifikasi ya Pak ya. Berarti tidak ada tes urin maupun tes PCR yang ada di istana waktu itu? Tidak ada sama sekali? Hanya PCR tes saja? PCR oleh masing-masing sebelum berangkat, jadi H-1. Oh, tidak ada yang positif ya? Semuanya negatif yang menuju ke istana seperti itu ya? Aman, sehat seperti itu. Terima kasih Pak Beni atas tadi klarifikasinya. Mungkin sedikit ya. Pertama saya ingin meluruskan dulu nih. Tadi Pak Beni katakan bahwa arahan Presiden ini secara spesifik disebutkan ya tentang gaya hidup, arogansi dan juga pelayanan publik. Nah, saya ingin konfirmasi ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kaitannya dari tadi Anda sebutkan ultimatum Presiden begitu, pelayanan publik kita lihat selama ini yang bersinggungan langsung oleh masyarakat. Ada katakanlah hegemoni kekuasaan di situ yang yang ada di dalam pelayanan publik. Seperti apa Anda melihatnya?
Problem di kepolisian ini saya melihatnya sudah sistemis ya. Makanya kasus-kasus ini kan bersusul-susulan gitu loh. Seperti gempa susulan, awalnya kasus Verdi Sambo, seorang perwira tinggi, kemudian Kanjuruhan, kemudian yang melibatkan banyak orang yang juga menimbulkan 132 saudara kita yang meninggal. Kemudian sekarang juga terkait dengan Irjen TM seperti itu. Seorang Kapolda yang kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur. Artinya di sini tidak ada sistem yang bisa mengkontrol bahwa perilaku-perilaku seperti itu terdeteksi sejak dini seperti itu. Makanya ini saya melihat bahwa ada masalah di kepolisian secara sistemis. Saya menggarisbawahi pernyataan dari Presiden terkait dengan untuk hidup sederhana, kemudian tidak hedon. Tetapi belum sampai 1x24 jam saya melihat bahwa Kapolri juga memberikan TR kepada ikon hedon yang sebulan kemarin sempat ramai, yaitu Brigjen Andirian dipromosikan menjadi Kapolda Kalsel. Ini seperti apa promosi di tubuh kepolisian ini? Sementara kasus yang ditangani oleh Irjen Andirian juga belum tuntas gitu loh. Kenapa terburu-buru gitu loh. Sementara Presiden baru saja siang harinya menyatakan bahwa jangan hidup hedon seperti itu. Sementara ikon hedonisnya dipromosikan sebagai Kapolda. Ini kan menyedihkan sekali. Di mana konsistensi Kapolri dalam hal ini? Itu yang makanya saya melihat saya tidak menyalahkan Kapolri karena dalam penunjukan promosi seorang perwira tinggi tentunya ada Dewan Jakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. Artinya ada problem juga di situ. Bagaimana yang sebelumnya Irjen TM dipromosikan sebagai Kapolda Jawa Timur ini juga bermasalah. Gitu. Makanya sekarang kemudian terulang lagi terkait dengan Brigjen Andirian ini. Itu seperti itulah, Mas. Makanya sangat menyedihkan. Dan bagaimana ini Pak Beni mungkin bisa memberikan informasi. Baik, saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana tadi jika memang dikatakan Mas Bambang ikon hedon sebenarnya akhirnya mendapat promosi juga. Dari pandangan Anda seperti apa? Tentunya ini juga menjadi catatan bagi kami dari Kompolnas dan kami ingin melakukan konfirmasi karena memang semua ini sudah terbuka di media sosial, di media mainstream. Ini tentunya harusnya menjadi perhatian dari pimpinan Polri dalam rangka mempromosikan seorang perwira karena bisa kontraproduktif nantinya. Baik. Atas penjelasannya Pak Beni Mamoto dan juga Pak Bambang Rukminto, terima kasih atas waktunya juga dalam iNews sore hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Salam.